nama Tuhan, di pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Markus yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Ini firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diajar menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita di masa-masa muda, ya, masa-masa remaja pada saat ini, tentunya harus kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Di sini yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang menyerahkan seluruh kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi sebelum kita membaca ayat sebelumnya ini mengatakan bahwa ketika kita mengandalkan kehidupan kita, ketika mengandalkan kekuatan kita, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi pada pagi hari ini Tuhan mengajar kita supaya kita hidup untuk mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang mau diberkati oleh Tuhan, maka satu-satunya adalah mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Amsal, di Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang yang diberkati, maka kita harus mengakui Tuhan dalam setiap hidup ini. Jangan mengandalkan kehidupan sendiri, jangan mengandalkan pikiran sendiri. Maka untuk itu dalam hal ini, bagaimana kita seperti pohon yang di tepi aliran air. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah gambaran kita, gambaran kehidupan yang memberi hidup dan menjadi berkat. Ini adalah kehidupan saya dan adik-adik sebagai orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Tentunya dalam hal ini kita harus bisa bertumbuh, bisa diberkati oleh Tuhan. Tentunya yang pertama adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan dalam segala sesuatu ini. Ya, jadi kita tidak bersandar dengan pengertian sendiri, tidak bersandar dengan kekuatan sendiri. Makanya di ayat 5 itu mengingatkan kita supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam apa yang menjadi harapan kita, masa depan kita. Tentunya kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan tadi bahwa kita harus mengakui Tuhan dalam kehidupan ini. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi rencana kita adalah kita serahkan sama Tuhan. Itu akan menjadi satu hal yang harus kita ingat pada pagi hari ini. Ya, kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Jadi bukan apa yang maunya kita sendiri. Kita ini mau diberkati oleh Tuhan, maka kita melakukan apa yang maunya Tuhan. Kalau kita tidak melakukan apa maunya Tuhan, tentunya kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau kita hanya menggunakan kekuatan kita sendiri, tentunya jauh daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan. Menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh untuk mengenal Tuhan? Tentunya kita harus merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian, sehingga kita mengenal apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi harapan-harapan kita ke depan, Tuhan akan tolong semuanya. Menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu adalah orang-orang yang
Tuhan pakai. Ya, kita belajar dalam salah satu tokoh, ya, yaitu seorang Daud, bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Ketika kita belajar bagaimana seorang Daud, Raja Daud, ketika dia dimusuhi oleh orang lain, kita belajar bagaimana Saul memusuhi Daud. Tetapi di sini kita lihat bahwa Daud itu selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita melihat dalam firman Tuhan di 1 Samuel pasal 26 di sana, bagaimana Daud sebenarnya membalas apa yang kejahatan yang dibuat oleh Saul kepada dia. Bisa saja membunuh dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Saul sudah bisa dia pegang kepalanya, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan, biar Tuhan yang membalas apa yang Saul lakukan. Maka dalam hal ini kita belajar tentang bagaimana juga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka kita memiliki yang namanya kasih dalam hidup ini. Kita belajar bagaimana dengan Daud tadi, tetapi sebaliknya musuhnya berdoa buat dia menjadi orang yang berhasil. Yang kita belajar tentang 1 Samuel pasal 26, bagaimana di sana mengatakan bahwa bagaimana Daud yang membiarkan hidup Saul. Di sini ceritanya bisa kita baca, dan di sini satu ayat yang kita perhatikan di situ, yaitu bagaimana doa Saul terhadap Daud. Karena Daud dia membalas apa yang sebenarnya dia bisa lakukan secara kekuatannya. Dia bisa membunuh Saul, tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan yang membalas apa yang Saul lakukan. Kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 26, di sana mengatakan suatu doa yang luar biasa, dikatakan di situ. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa juga pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulalah Saul ke tempatnya. Jadi ini adalah salah satu hal yang doa seorang musuh terhadap Daud sendiri. Ini luar biasa. Ini adalah mengajarkan kita tentang kasih. Kita orang menjadi orang yang diberkati, kita harus memiliki yang namanya kasih. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama kita. Bahkan Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh kita, bahkan untuk mendoakan musuh kita, sehingga kita ini menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam hal ini kita akan belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, dan yang kedua adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam hal ini menjadi orang-orang yang menjadi diberkati Tuhan, mari kita bersekutu dengan Tuhan sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam hal ini marilah kita belajar biar kita bisa bertumbuh seperti pohon, kita bisa bertumbuh iman kita di dalam Kristus Yesus. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Yaitu melalui renungan. Kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, sehingga kita bisa bertumbuh. Yang kedua, bisa kita melalui doa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dan semakin erat dengan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, atau kita mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, sehingga iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi masa muda kita ini, mari pergunakan waktu kita, dan hari-hari ini akan semakin hari-hari yang begitu jahat. Orang-orang akan mengandalkan pengetahuannya sendiri, tetapi tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Untuk itu sebagai anak-anak yang mau diberkati oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.